Halo teman-teman. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai gerak lurus beraturan. Nah, pada video sebelumnya kita kan telah belajar mengenai contoh ini ya. Nah, kita bilang bahwa kalau kita berjalan dari rumah kita ke pohon ini, yang jaraknya adalah 415 meter, kalau kita memerlukan waktu 5 menit, maka kecepatan kita dapat dihitung seperti ini. Di mana kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu, ya, selang waktu kita. Jadi kita kalau masukkan angkanya, hasilnya adalah 415 meter dibagi dengan 5 menit, yang adalah 83 meter per menit. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang grafik dari kecepatan lawan waktu untuk gerak lurus beraturan, ya, grafik kecepatan lawan waktu untuk gerak lurus beraturan. Nah, pada video ini juga kita akan belajar tentang beberapa asumsi penting yang telah kita buat mengenai gerak lurus beraturan. Nah, jadi pertama-tama mari abang mulai dengan grafiknya. Nah, grafik kecepatan lawan waktu ini bisa abang gambar seperti ini ya. Dalam sumbu vertikalnya, abang bisa tulis ini adalah kecepatan. Nah, kecepatannya abang tulis saja satuannya meter per menit di sini, ya, meter per menit. Nah, dalam sumbu horizontalnya, kita punya waktu. Nah, waktu ini satuan yang kita pakai adalah menit. Ya, satuan yang kita pakai adalah menit. Nah, jadi kita bisa tulis seperti ini ya. Kita bisa gambarkan seperti ini. Pada menit ke 0, kecepatan kita berapa? Kan kita bilang di sini kecepatannya selalu tetap kan? Berarti kecepatannya pada menit ke 0 adalah 83 meter per menit. 83. Jadi ini bisa diwakilkan dengan titik ini. Titik di sini ya. Titik ini adalah 83 meter per menit pada menit ke 0. Nah, pada menit pertama kecepatannya berapa? Kecepatannya kan selalu tetap kan? Berarti pada menit pertama sama saja kecepatannya masih 83 meter per menit. Pada menit kedua masih saja 83, menit ketiga, menit keempat sampai menit kelima ya. Sampai menit kelima kecepatannya masih saja 83 meter per menit. Nah, ini berarti apa? Ini berarti kita bisa menghubungkan semua titik-titik ini dengan sebuah garis lurus. Nah, ini bukan garis lurus biasa ya. Nah, kalau adik lihat di sini, garis lurus ini selalu adalah garis lurus horizontal. Selalu garis lurus horizontal. Nah, ini tidak lain adalah ciri khas dari gerak lurus beraturan. Ini adalah ciri khas dari gerak lurus beraturan. Nah, sekarang abang mau tanya adik. Menurut adik, dalam kenyataannya bisa gak kita berjalan selalu dengan kecepatan yang sama? Nah, coba adik pikirkan sebentar ya. Sudah? Nah, secara sekilas kita mungkin berpikir bahwa ini bisa saja terjadi, ya. Tapi kalau kita berpikir lebih jauh lagi, kita akan mendapatkan bahwa sebenarnya kalau kita mau berjalan dengan kecepatan yang selalu sama, ini adalah sebuah hal yang cukup susah untuk dilakukan. Ya, mengapa abang bilang seperti ini? Nah, abang akan coba ilustrasikan di sini, ya. Kalau misalnya adik melangkah dari sini, ya, langkah dari sini ke sini, ya, dan adik melangkah lagi ke sini, ya. Nah, langkah pertama ini adalah lebih jauh daripada langkah kedua ini. Nah, kalau kita asumsikan bahwa waktu yang diperlukan untuk satu langkah itu selalu sama, berarti langkah dari sini ke sini itu sama dengan waktu yang diperlukan untuk melangkah dari sini ke sini. Ini berarti kecepatan kita waktu langkah pertama kita ini lebih besar karena kita menempuh jarak yang lebih besar daripada jarak pada langkah kedua ini dengan waktu yang sama. Berarti kecepatan kita di sini lebih besar. Nah, ini berarti kecepatan kita telah berubah dari langkah pertama ini
ke langkah kedua ini. Kalau kita menggambarkannya dengan grafik kecepatan lawan waktu, ya, kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi ini sumbu vertikalnya, ya, kecepatan dengan satuan meter per menit dan waktu dengan satuan menit di sumbu horizontal. Nah, kita bisa lihat kan kecepatannya, misalnya langkah pertama ini kita lakukan pada menit ketiga. Pada menit ketiga misalnya kita wakilkan kecepatannya dengan titik ini, ya. Nah, mungkin saja misalnya saja kita bilang pada langkah kedua ini pada menit ke 3,5 misalnya, ya, misalnya saja. Nah, di sini kan kecepatannya lebih kecil kan pada langkah kedua ini karena jarak yang ditempuh dengan waktu yang sama itu lebih kecil. Berarti kita bisa wakilkan dengan sebuah titik yang dengan kecepatan yang lebih rendah. Nah, kalau kita mempunyai cukup banyak informasi tentang kecepatan kita pada saat-saat lainnya, ya, misalnya begini ya, misalnya kecepatannya berubah-ubah seperti ini. Nah, kita bisa menghubungkan semua titik-titik ini dengan sebuah garis. Nah, inilah garis dari kecepatan kita dalam grafik kecepatan lawan waktu. Nah, adik bisa lihat di sini bahwa grafik dari kecepatan lawan waktu ini tidak lagi adalah sebuah garis lurus horizontal. Nah, dengan ini abang hanya mau menekankan bahwa dalam kenyataannya sebenarnya sangat susah kalau kita mau mempertahankan sebuah kecepatan yang selalu sama, ya. Nah, balik ke contoh kita di mana adik berjalan dari rumah ke pohon, ya. Nah, misalnya saja ada seseorang yang bertanya kepada adik, "Dik, waktu adik berjalan dalam waktu 5 menit ini, kecepatan adik itu berapa?" Nah, nggak mungkin kan adik bilang ke orang ini, "Oh, kecepatan saya ini begini, ya. Kecepatan saya waktu 3 menit, misalnya kecepatan saya itu adalah 84 meter per menit. Lalu waktu menit ke 3,5 kecepatan saya itu berubah menjadi 82,5 misalnya saja, ya. Lalu pada menit ke-4 kecepatan saya berubah lagi menjadi apa? Lalu menit ke-4,2 kecepatan saya berubah lagi, 4,5 kecepatan saya berubah lagi. Nah, gak mungkin kan adik bilang ke orang ini semua kecepatan adik pada setiap saatnya. Karena ini terlalu banyak informasi untuk orang ini dan bahkan bisa membingungkan orang ini. Nah, alangkah baiknya kan kalau kita mempunyai sebuah nilai kecepatan yang dapat merangkumkan kan, yang dapat meringkaskan berapa cepatnya adik berjalan dalam selang waktu 5 menit ini. Nah, inilah yang kita namakan dengan konsep kecepatan rata-rata. Inilah yang namanya kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Nah, jadi kecepatan rata-rata itu tidak lain adalah sebuah kecepatan yang nilainya selalu tetap, ya, selalu tetap sepanjang selang waktu ini. Dan yang uniknya adalah kecepatan rata-rata itu mempunyai sebuah nilai yang memungkinkan kita untuk menempuh jarak yang sama. Oke, untuk menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang bersangkutan. Nah, jadi misalnya dengan contoh ini ya, dalam selang waktu 5 menit, ya, dalam selang waktu 5 menit, kita kan bilang tadi bahwa dengan kecepatan sebenarnya yang selalu berubah-ubah ini, kita dapat menempuh jarak 415 meter kan? Nah, ini berarti kecepatan rata-rata ini dengan nilai yang tetap akan memungkinkan kita juga untuk menempuh jarak 415 meter. Nah, grafik kecepatan lawan waktu untuk kecepatan rata-rata tidak lain adalah sebuah garis lurus. Kenapa? Karena kecepatan rata-rata itu dari definisinya adalah nilai dari kecepatannya selalu tetap sepanjang selang waktu ini, sepanjang 5 menit. Nah, adik lihat di sini karena kecepatannya selalu tetap,
Ini kan berarti kita bisa memakai rumus GLB kan? Karena GLB itu kan digunakan untuk mencari untuk semua gerak yang mempunyai kecepatan yang tetap. Nah, ini berarti untuk mencari kecepatan rata-rata itu kita bisa tulis seperti ini. Kecepatan rata-rata ini abang simbolkan dengan V dengan garis di atasnya ya. Dengan garis di atasnya. Ini adalah kecepatan rata-rata. Ini kecepatan rata-rata tidak lain adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu. Dibagi dengan selang waktunya. Nah, jadi di sini perpindahan kita adalah berapa? 415 meter dibagi dengan selang waktu kita adalah 5 menit. Jadi hasilnya tidak lain seperti yang telah kita peroleh sebelumnya adalah 83 meter per menit. Meter per menit, ya. Nah, bagaimana caranya kita menghubungkan konsep ini dengan GLB? Jadi, kalau dalam GLB, jika kecepatan sebenarnya itu berubah-ubah, maka kecepatan yang diasumsikan sebagai tetap itu tidak lain adalah kecepatan rata-ratanya yang diperoleh dengan membagikan jarak total yang ditempuh atau perpindahan totalnya dengan selang waktu yang bersangkutan. Gitu aja ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita telah mempelajari dua jenis kecepatan. Konsep kecepatan pertama adalah kecepatan sebenarnya yang kita warnai dengan warna merah di sini ya. Ini adalah kecepatan yang pada umumnya selalu berubah-ubah ya. Nah, di sini setiap titik pada kecepatan sebenarnya, pada kurva kecepatan sebenarnya ini adalah yang juga kita namakan dengan kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat. Nah, kenapa kita namakan kecepatan sesaat? Ini karena ini adalah kecepatan pada saat itu juga. Pada saat itu juga. Nah, jadi pada menit ketiga ini, kecepatan sesaat kita adalah 84 meter per menit. Karena pada saat itu juga, kecepatan sebenarnya adalah 84. Pada menit ke-3,5, kecepatan sesaat kita adalah 82,5 meter per menit. Nah, ini adalah jenis kecepatan pertama yang telah kita pelajari. Nah, jenis kecepatan kedua yang kita pelajari adalah kecepatan rata-rata. Ini kecepatan ini lahir dari kebutuhan kita untuk merangkumkan berapa cepatnya kita bergerak pada dalam sebuah selang waktu. Jadi, di sini yang penting ya, untuk kecepatan rata-rata, yang penting adalah kecepatan ini sangat tergantung pada selang waktu kita. Jadi kalau kita bertanya berapa kecepatan rata-rata kita dari misalnya menit ke-0 sampai menit ke-3,5, kecepatan rata-ratanya akan berbeda dengan kecepatan kalau kita mengukurnya dari menit ke-3 sampai menit ke-5. Jadi kecepatan rata-rata itu sangat tergantung pada selang waktunya, ya. Jadi untuk meringkaskan ya, yang pertama, adik harus berhati-hati sewaktu adik diberitahu bahwa sebuah gerak itu adalah gerak lurus beraturan. Seperti contoh yang telah kita lihat sebelumnya, ada beberapa gerak yang hampir merupakan gerak lurus beraturan, tapi sebenarnya bukan. Jadi kecepatannya itu hampir adalah kecepatan yang tetap, tapi masih berubah-ubah. Jadi adik harus berpikir secara kritikal setiap kali adik diberitahu bahwa sebuah gerak adalah GLB. Adik harus berpikir dulu apakah gerak ini benar-benar mempunyai kecepatan yang tetap atau gerak ini mempunyai kecepatan yang hampir tetap tapi masih berubah. Oke. Nah, poin yang kedua adalah kecepatan sesaat itu adalah kecepatan kita yang sebenarnya pada saat itu juga, ya. Dan poin yang ketiga, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu adalah sebuah kecepatan yang mempunyai nilai yang unik. Tujuan utama dari kecepatan rata-rata itu adalah untuk meringkaskan berapa cepatnya sebuah gerak itu dalam suatu selang waktu yang telah ditentukan. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu apa selang waktu di mana kecepatan rata-ratanya kita mau cari tahu.
Jadi, kecepatan rata-rata itu dapat diperoleh dengan merata-ratakan semua kecepatan kita pada selang waktu yang telah ditentukan.